Siapa yang bisa jawab dapat hadiah handphone. Hanya yang harus kita pelajari itu Pak, ilmu-ilmu yang dasar, tapi harus kita ketahui. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat kalau bahasa kita pikirnya al-qadri ala siyam, orang yang mampu melaksanakan puasa. Kalau dia sakit atau di dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Wa in kana maridan aw ala safarin fa'addatu min ayyamin ukhra. Jadi kalau nanti ada orang yang merokok di siang hari bulan suci Ramadan itu, kemungkinannya ada 3. Barangkali dia bukan orang Islam. Mana mungkin dia bukan orang Islam Ustaz, namanya aja Salahuddin. Yang kedua barangkali dia belum balik, masih anak-anak. Mana mungkin Ustaz belum balik, jenggotnya pun yang panjangan. Berarti kemungkinan yang ketiga, berarti dia orang pandai. Orang gila. Rukun puasa. Bu, rukun puasa ada berapa? Hah? Bukan kami nggak mau jawab Ustaz, tapi kami tahu kira-kira begitu ya Bu ya. Saya mengisi pengajian, disinilah jemaahnya itu ekinnya di atas rata-rata, daya tangkapnya itu tinggi dia. Kenapa begitu Ustaz? Karena saya tengok ibu-ibu di satu pun tidak ada yang mencatat. Untuk apa dicatat dia kan bukan orang begitu seperti kita masuk semua ke sini ya kan bukan? Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Niat ini boleh dibaca mulai dari habis maghrib malam, disempurnakan habis makan sahur atau menjelang azan subuh. Itulah niat. Rumusnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, semakin dekat niat itu dengan ibadah yang ingin kita kerjakan, maka semakin baik. Puasa diawali, imsaknya itu menahannya itu diawali dari azan subuh, bukan yang 10 menit lagi sebelum azan subuh itu. Karena ada juga 10 menit lagi sebelum azan subuh. Itu seharusnya bukan imsak namanya, intabih, berhati-hati, lampu kuning. Imsak itu mana Pak? Yang subuh itu. Bahkan terbangun kita 1 menit lagi aja, kemudian kita makan nasi, azan di masjid, maka boleh yang di mulut itu dihabiskan. Tidak usah malah dibuang, langsung begini tidak. Habiskan. Kemudian minum 1 gelas air. Boleh Pak. Dan yang tiap hari. Kalau tiap hari itu ya wanita. Sekali-sekali boleh. Yang susah kalau merokok ya, bisa. Bingung lah dia. Makan apa merokok? Ini mana Pak? Dua-dua lah. Tangan kanan makan, tangan kiri merokok. Itu puasa contohnya. Kemudian ilmu apa lagi yang harus kita pelajari di bulan suci Ramadan? Ibadah apa lagi? Ibadah sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, yang ada di bulan suci Ramadan. Tarawih ini
ada yang 20, ada yang 8. Di sini berapa, Pak? 20 tambah 3, 23. Yang 8, suci lain ada juga yang 8. Mana yang paling bagus, Ustaz? Ini yang sulit dijawab. Yang paling bagus itu adalah yang apabila solatnya itu dikerjakan dengan tenang dan khusyuk. Kalau dia 20 tapi terjadi kecepatan 100 km per jam, untuk apa? Biar dia 8 tapi memang khusyuk. Dan lebih bagus lagi 20 tenang dan khusyuk. Saya termasuk imam yang agak lambat. Ada satu masjid besar, tidak usahlah saya bilangkan nama masjidnya, menjaga kode etik jurnalistik. 20 rakaat mulailah salat tarawih. Saya agak lambat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, 2 rakaat pertama PKI itu bisikkan sama saya, Ustaz, kalau bisa agak cepat sedikit. Saya ini pula tergantung permintaan. Dibuatlah Fatihah dan nafas. Bisa saya, Pak, Fatihah dan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasus taat. Rusak salat. Dituruti kemauan BKM yang seperti ini, rusak salat. Enggak dituruti kemauan DKM yang seperti ini, hilang job. Kadang-kadang kasihan sebesar ini, Pak. Udahlah rumahnya ngontrak, sakit-sakitan pula, datang pula yang BKM model kayak gitu, ya Allah. Oh, tak mau jadi ustaz juga. Oh, kalau saya tidak, karena saya ustaz kondang itu enggak saya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di bulan suci Ramadan ada zakat fitrah. Dipelajari juga ilmunya zakat fitrah itu. Yang paling bagus zakat fitrah itu adalah dengan bahan pokok. Boleh dengan buah, boleh. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, kami dari Ismailiyah dan Ismaili Al-Wasiyah, itu dianjurkan adalah pakai beras. Dan yang paling bagus adalah diantarkan langsung ke mustahaknya 2,7, bukan ke masjid. Di masjid itu boleh dan hanya sifatnya membantu. Entah tidak sempat awak mengantarkannya, kan? Dia bagus langsung ke mustahaknya. Bawa anak, Pak. Kecil anak bawa, dia nyerahkan kata fitrah itu, berajar dia. Wah, macam tadi itu kan luar biasa itu anak-anak kita biasakan baca hafalan Al-Quran, surah-surah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita istiqamah menyambut bulan suci Ramadan nanti, di bulan suci Ramadan nanti adalah kita membersihkan diri lahir dan batin. Membersihkan lahir itu bersih pakaian, bersih badan,
bersih tempat tinggal. Telekung-telekung bu yang mau dipakai dicuci, jangan lagi gosok di rumah. Kau tahu Ustaz, saya tengok rumah kayak gitu banyak yang ketawa berarti pengalamannya. Membersihkan rumah, mencat rumah, mengganti gorden, ganti sofa sebelum Ramadan. Bapak Ibu, belanja baju baru sebelum Ramadan. Makanya kami Ustaz Pak, ibu-ibu ini pandai kali. Sebelum Ramadan itu kan ada penutupannya ya. Penutupan ustaz-ustaz yang mengisi tetap di perwujudan ibu-ibu itu dikasih itu apa? THR, didulukan dia, ya kan bukan? Nah, saya ada beberapa tempat saya mengisi ibu-ibu ini dikasih itu Pak. Lumayan juga lah, bisa lah diganti sebiji. Ibu-ibu ini luar biasa pandai mereka. Karena begitu.